Ini berkat daripada doa guru, mustajabah. Benar-benar kalau doa guru itu luar biasa. Jadi mondok sambil sekolah. Jangan sekolah sambil mondok. Kebetulan alhamdulillah di sini tuh semua santri itu gratis. Nggak dipungut biaya spesial pun. Itu makanya siapa bapak ibu punya anak, pondokan di sini gratis. Wah Candy, wawancara bareng Candy. Nama saya Yawan Priyono, itu dari orang tua saya ya. Kemudian dari guru saya itu Ulul Azmi. Saya asli Cilengkong. Cilengkong masih satu kecamatan, satu desa juga, Gumelar. Gerumbul Cilengkong, RT 6 RW 4 kayak gitu. Terus kemudian saya suruh hijrah ke sini di Gumelar, itu di RT 9 RW 1 di Pondok Pesantren Darul Hikmah Gumelar. Dulu ya, pada saat saya itu masih di Cilengkong, itu alhamdulillah saya menempati rumah kosong ya. Rumah kosong itu saya tempati bersama istri, kemudian lumayan rame, banyak anak-anak yang ngaji gitu. Saya kira rumah itu mau dijual. Saya cari tahu, bilang sama yang punya rumah, karena orangnya udah sukses di Jakarta, ternyata enggak, katanya buat anaknya. Kemudian saya cari-cari tanah karena saya kepengen banget cara itu punya tanah khusus untuk mengaji gitu. Saya cari tanah, nggak dapet. Kemudian bapak bilang, saya ketemu bapak saya, Pak Warkim, yang beliau sekarang juga jadi ketua MBCNU, bilang sama saya, itu udah di depan rumah aja nggak apa-apa, tapi kebetulan tanahnya miring. Akhirnya saya tanya lagi, nggak apa-apa nih Pak, ikhlas itu. Kemudian saya gambar, bikin RAB dan sebagainya, kemudian dibawa ke kantor desa, semacam kayak proposal tapi semi proposal, minta tanda tangan. Kemudian malah saya ditawari tanah. Waktu itu saya terkejut, kaget. Lagi cari tanah malah ditawari tanah, diwakofi tanah itu. Nah, saya jawab bismillah, sareng-sareng damel yayasan. Akhirnya ya seperti inilah saya pindah sama istri sini. Tapi setahun itu saya belum sama istri pindah. Bangunannya itu baru sederhana, ini bangunan ini. Bangunan ini adalah bangunan pertama. Santri pertama itu 7 santri laki-laki. Yang awal itu ikut di Cilengkong dari awal ngaji, kemudian ikut tidur di sini, ngaji di sini juga. 7 berkembang sini. Alhamdulillah sudah 50-an lebih putra-putri sampai sekarang itu. Dan di sini itu katanya dulu terkenalnya itu adalah pondok bambu. Nah, pondok bambu karena banyak sekali pohon bambunya ya. Nah, akhirnya jadi doa gitu. Ucapan kan adalah doa, itu sudah terbukti. Di sini ternyata jadi pondok pesantren itu. Dulu alas, ya, hutan belantara. Sekarang alhamdulillah sudah ramai, ada masjidnya, di atas juga ada bangunannya. Mudah-mudahan ya ke depan pondok pesantren Darul Hikmah ini menjadi pondok yang semakin maju dan berkembang. Itu alhamdulillah wakaf dari beliau, Pak Lurah Haji Susilo Urip Suprapto. Mudah-mudahan beliau saat keluarga paringi panjang umur ya, murah rezeki, tetap iman Islam ya, keturunan soleh-soleh.
Kalau yang di bawah ini 150 ubin, kalau yang di atas itu sekitar 50. Tapi udah menyatu. Udah nyatu, udah nyatu. Nanti bisa. Ini sementara ini lagi membangun jalan. Jadi untuk menuju ke atas, ya, itu harus butuh jalan. Maka yang diperbaiki jalannya dulu. Akses jalan itu saya lagi pengen diperbaiki biar santri-santri nanti ketika naik turun nggak berbahaya. Karena ini hutan sih. Karena di atas juga ada bangunan permanen. Iya. Nantinya akan jadi asrama putri di atas, khusus putri di atas. Ini lagi dulu ya, istirahat dulu, nanti insya Allah habis lebaran atasnya lantai 2-nya bangun lagi. Berawal dari mimpi. Ini berawal dari mimpi. Mimpi ini sampai jadi 3 malam, 3 malam itu berturut-turut sama mimpinya. Ketika saya mondok di Tegarrejo Magelang, Tegarrejo Magelang itu saya bermimpi itu sama itu terus 3 malam. Selama 3 malam saya bermimpi sungkem sama abah guru saya yang di Al-Amin, yang pertama itu pondok pertama saya. Sungkem terus sama. Akhir saya memutuskan waktu itu, liburan saya nggak pulang. Saya khusus sowan sama abah. Sowan. Waktu itu jamaah zuhur, saya ikut jamaah sama santri-santri di situ. Santri-santri udah selesai, saya mendekat ke abah. Abah sedang wiridan, belum selesai wiridan. Nah, saya di belakang beliau. Beliau selesai wiridan, saya nunggu, kemudian beliau kembali ke belakang, kaget ada saya. Itu. Kemudian bilang kayak gini, Alhamdulillah, Mas Yawan, katanya mondok lagi. Gibah, nyuntung apa pun. Alhamdulillah. Beliau mengatakan apa coba? Yang beliau katakan. Doa tapi kayak gimana ya gitu loh. Pokoknya kudu di pondok. 3 kali itu. 3 kali beliau berdoa seperti itu. Yang namanya doa guru ya. Ya mau nggak mau ya saya amini kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini berkat daripada doa guru. Mustajabah. Benar-benar kalau doa guru itu luar biasa. Itu. Alhamdulillah terwujudlah di sini ada pondok pesantren. Tuh, saya yakin ini doa guru. Kalau saya itu dulu pernah nyantri pertama itu di Al-Amin, Mersi, pondok pesantren Al-Amin, asuhan Kiai Haji Habib Maki. Itu kemudian di Al-Hidayah, di Al-Amin itu cuma 2,5 tahun, di Al-Hidayah 1,5 tahun, kemudian di Darul Hikmah Purwokerto sambil kuliah di sana. Itu 3,5 tahun. Kemudian habis kuliah saya lanjutkan ke Magelang, Tegarrejo, API Tegarrejo Magelang. Di sana kurang lebih saya 4 tahun. Tuh, kemudian suruh pulang ke sini. Akhirnya di sini mondok selama-lamanya. Itu. Jadi dulu itu saya mondok itu suruh jangan jauh-jauh. Karena basic orang tua saya tahu sendiri, ya bapak saya PNS, ibu saya PNS. Nah, itu saya mondok dulu itu minta nyantri itu di Tebu Ireng. Nggak boleh di Jawa Timur. Akhirnya saya bolehnya di Purwokerto. Oke, boleh. Itu. Jadi apa ya? Bukan saya menilai ya, tapi melihat dari orang tua secara umum ya di Gumelar itu ternyata masih banyak ini mereka yang berpikiran bahwa jadi mondok itu buat apa sih? Nanti habis mondok kamu mau cari makan di mana gitu, makan apa?
Wong saya berangkat ke pondok aja ada teman saya itu yang bilang, "Lah kowe wis mondok maning. Kok bojone timbane apa?" Kayak gitu. Timbane kitab. Aduh, ya Allah. Itu teman saya, bukan orang tua saya. Orang tua saya itu menghendaki saya itu jadi PNS. Karena beliau basic PNS. Dan saya kebetulan alhamdulillah lulusan S1 SPDI. Itu. Dan sekarang saya enggak mengajar di mana-mana. Alhamdulillah orang tua sudah ridho melepas saya di sekolahan, saya keluar. Fokus di sini pun sama mengajar. Sama kayak gitu. Justru guru saya itu kenapa menamai API Tegalrejo. API itu kan Akademi Perguruan Islam. Pulang dari sana harus jadi guru. Itu seperti itu. Sebenarnya ini masukan bagi orang tua ya. Jadi antara pendidikan agama dan pendidikan formal itu ya harus seimbang. Jadi nggak boleh jomplang. Kan doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mondok sambil sekolah. Jangan sekolah sambil mondok. Ini sudah 4 tahun. Kemarin Hairusana, alhamdulillah ya. Sudah 4 tahun. Sistem pembelajarannya ada sorogan, ada bandungan, ada juga setoran, hafalan, ada diniyah di kelas-kelas. Itu diterapkan. Ada yang tahfidz Quran juga ada. Ngajinya itu pertama ba'da subuh, ya ba'da subuh itu di ruangan kelas masing-masing. Ya. Kemudian ba'da asar itu, kalau ba'da duhur mereka masih kadang ada yang di sekolah. Kayak gitu. Ba'da asar itu TPQ. Ya. Santri-santri saya latih untuk melatih mengajar TPQ di sini. Karena anak-anak sininya banyak. Kemudian ba'da maghrib khusus Al-Quran binador ya disimak itu. Kemudian tadi ba'da asar juga ada yang setoran ya, ada yang setoran Al-Quran setiap sorenya. Kemudian ba'da isya jam 8 sampai jam 9 itu di ruangan kelas masing-masing sesuai jadwal kelasnya. Santri rata-rata umurnya kisaran SMP lah. SMP, SMA juga ada, yang enggak sekolah juga ada. Ya, paling utama adalah akhlak. Itu yang ditanamkan di sini. Jadi saya kepengen di Gumelar itu jadi akhlak anak-anak zaman sekarang itu ditanamkan lagi, harus lebih luar biasa lagi. Kayak gitu. Saya melihat zaman sekarang itu mereka ya Allah dari segi akhlak itu masih kurang. Karena main HP, sehingga tingkah laku dan lain sebagainya itu pengaruh dari HP, dari televisi dan itu luar biasa. Apalagi sekolahnya sekarang online. Makanya di sini itu paling utama diterapkan adalah akhlak. Makanya wajib di sini itu santri bahasa Jawa. Kewirausahaannya itu ada bazar ya, bazar pondok pesantren itu setiap hari buka. Kecuali nanti kalau ini bulan Ramadan itu bukanya jam 3. Kalau setiap harinya itu di luar bulan Ramadan itu dari jam 7 pagi sampai jam zuhur itu buka terus. Itu di depan gedung kecamatan itu di situ. Itu jadi awal kenapa di sini ada kewirausahaan itu ada santri
yang masih kepengen ngaji, tapi di sisi lain orang tua butuh bantuan. Gitu. Mereka kepengen bantu orang tua dari segi finansial, tapi mereka masih kepengen ngaji. Akhirnya kita rempuk bareng-bareng sama yayasan. Itu alhamdulillah terlahirlah kewirausahaan. Ada laundry. Laundry itu termasuk bantuan juga, itu dari ibu-ibu PKK. Kemudian ada bazar dan yang lain sebagainya. Semua pelaku usaha adalah santri dan nanti kembalinya untuk santri. Itu saya hanya memfasilitasi. Silahkan dan mengawasi. Kayak gitu. Itu seperti itu. Sejauh ini perkembangannya seperti apa? Perkembangannya alhamdulillah luar biasa. Jadi pesat ya. Karena di bazar itu kami hanya sedia tempat, tidak modal. Kami merangkul para orang-orang yang mempunyai produk apa, silahkan nanti nitip di situ. Kita jualin, nanti kita bagi hasil. Itu ya luar biasa perkembangan. Jadi manusia yang namanya manusia kan harus punya mimpi ya. Harus punya cita-cita, angan-angan. Itu sebuah harapan. Ke depan di Gumelar ini mudah-mudahan bukan hanya ada pesantren. Ya ini sih terlalu tinggi atau bagaimana ya, nggak apa-apa lah ya. Kebetulan alhamdulillah di sini tuh semua santri itu gratis. Nggak dipungut biaya spesial pun. Makanya siapa bapak ibu punya anak, pondokan di sini gratis. Cita-cita itu ke depan itu mudah-mudahan bisa ada pendidikan formalnya juga. Bisa ada berdiri madrasah aliyah mungkin atau apa dan lain sebagainya. Intinya mereka santri-santri difasilitasi untuk pendidikan formalnya juga. Dan mudah-mudahan bisa gratis juga. Kayak gitu.